Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल हम जिस इस्लामी महीने से गुजर रहे हैं, इस महीने का नाम dewasa ini, bulan Islam yang tengah kita lewati, nama bulan ini adalah bulan Muharram. Ini merupakan bulan pertama kalender Islam. Pada umumnya, ketika awal bulan pada tahun, yakni tahun baru, kita mengucapkan selamat atas kedatangan tahun baru. Kadang-kadang mulai hari Kamis atau hari Jumat ketika Muharram datang, maka dia seorang menyatakan mubarak kepada saya. Maka kita katakan mubarak untuk apa? Karena pada hari ini di Irak terjadi ledakan bom, diserang orang-orang Syiah, dan lusinan orang meninggal. Maka dalam tahun baru kita biasa memberikan ucapan selamat, tapi ketika bulan Hijriah berlalu, maka kebanyakan para pemuka Islam yang mempunyai rasa perih terhadap umat ini atas kedatangan bulan ini, mereka mulai khawatir. Ini kenapa? Sebagaimana setelah saya katakan bahwa ini terjadi ledakan, terjadi pembunuhan, semua mengetahui karena bahwa pada hari ini kendati dengan pengumuman pemerintah, kendati berbagai para ulama, berbagai agama memberikan keterangan yang sama, pengumuman atau Syiah, mulai kekacauan Syiah dan Sunni atau entah di mana atas dari pihak agama lain, kelompok lain terjadi penyerangan atau orang-orang yang para pengacau mulai bergerak. Mereka menjadi permainan di tangan orang-orang lain di majelis-majelis Syiah, atau mereka melakukan penyerangan dan terjadi pembunuhan lusinan manusia. Di antaranya ada juga yang tidak ada tujuan agama dalamnya, atau tidak ada perbedaan agama, tapi hanya tujuannya adalah politik. Pemerintah menggunakan sebagai alat
Tujuannya pada umumnya pada tanggal 10 Muharram adalah merupakan hari yang lebih berbahaya. Di negara-negara barat itu tidak seperti itu. Tetapi di negeri timur hari ini, mungkin di Pakistan atau ada beberapa negara lainnya, hari ini itu kadang-kadang kezaliman itu sampai kepada puncaknya. Kadang-kadang pada saat ini di majelis di tempat-tempat Syiah berada terjadi penyerangan. Pada hari tanggal pertama di Syiah diadakan penyerangan di Pakistan, di Rawalpindi, Karachi, Sweta, Swat itu terjadi penyerangan. Itu kita baca di surat-surat kabar, banyak jiwa yang melayang. Bahkan di Rawalpindi kemarin itu terjadi penyerangan. Kemarin ada 23 orang yang terbunuh akibat penyerangan, akibat dari Syiah yang melakukan penyerangan. Kalau ada orang Syiah mendapat kesempatan, maka mereka pun menuntut balas. Ini merupakan kondisi yang aneh daripada umat Islam, merupakan kondisi yang perlu dikasihani. Ini perselisihan agama kelompok ini dan corak perselisihan apapun yang di antara umat Islam atau pemerintahan Islam, di antara mereka terjadi jarak yang sangat jauh, atau sebagian negara adalah seperti itu, yakni di dalam negeri sendiri itu ada pemerintahan kelompok-kelompok kecil, maka kelompok-kelompok besar pun memperlihatkan reaksi yang besar yang akhirnya berujung kepada penggunaan ledakan-ledakan. Kelompok kecil mempunyai kesempatan, maka mereka pun juga melakukan penyerangan-penyerangan, dan atas dasar itulah atas nama Islam atau atas nama menghancurkan para perusuh, pemerintah pun menyia-nyiakan nyawa yang tidak berguna. Terjadi pemboman dan terjadi penembakan-penembakan, akhirnya banyak rumah-rumah yang kosong dan akhirnya ratusan jiwa yang akhirnya melayang. Inilah yang terjadi di Suriah sekarang ini. Inilah sebabnya para penentang Islam, kekuatan-kekuatan dari pihak mereka itu untuk memaksakan kehendaknya mereka itu terbuka kesempatan terhadap orang-orang Palestina, penyerangan Israel atas hal itu adalah akibat tidak adanya orang-orang Islam, yang tidak ada negara Islam yang dimana karena perbedaan agama atau karena perbedaan politik mereka tidak ada yang tidak menghancurkan nilai-nilai akhlak itu, di mana saat untuk satu melawan yang lain mereka kezaliman itu, mereka membuat sejarah yang mengerikan dalam dunia kezaliman. Dalam corak apapun mereka, kezaliman yang mereka lakukan dari satu dengan akan terlihat oleh setiap orang. Dan kekuatan-kekuatan Islam pun oleh karena itu mereka mempunyai kebebasan. Di mereka negara-negara Islam mereka terus tekan. Kiranya orang Islam mempunyai akal sehingga mereka itu dapat bebas. Belajarlah dari pelajaran-pelajaran yang lalu, apa sejarah memberitahukan kepada kita. Ketika satu negara Islam dan berhadapan dengan kekuatan negara lain, ketika akibat perpecahan antara Ali dan Muawiyah itu dengan melihat kekuatan Islam itu lemah, ketika negara-negara lain ingin menghancurkan Islam pada saat itu, maka
ketika Hazrat Muawiyah mengetahui akan hal ini, maka dia mengirim pesan kepada raja itu bahwa perpecahan antara kami dengan mengambil faedah dari itu, janganlah berusaha untuk menyerang orang Islam. Kalau kalian menyerang mereka, maka saya yang akan dari pihak Hazrat Ali, sayalah sebagai jenderal yang pertama untuk menyerang kamu. Inilah reaksi daripada sahabat pada saat itu yang mereka nisbahkan. Dan hari ini orang-orang ini dengan bersatu dengan para penentang terhadap orang-orang pemerintahan Islam, mereka membuat rancangan-rancangan. Dan inilah yang terjadi dalam dunia Islam sekarang ini. Ya, atas satu hal, para ulama itu yang mengatakan menganggap dirinya ulama atau yang menganggap dirinya, dan mereka itu adalah masih pencinta jemaat, upaya-upaya terhadap jemaat masih Muhammadi dan orang-orang Ahmadi yang beriman yakin sepenuhnya kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kepada mereka secara kekerasan mereka keluarkan dari Islam. Orang-orang ini tidak sedikit pun tidak ada rasa takut. Yang kalimah mana yang mereka baca, kalimahnya, nabi mana yang mereka baca kalimahnya, itu ada yang mereka mendakwakan dirinya berkurban. Untuk itu renungkanlah perintahnya itu. Namun mereka tidak merenungkan apakah Rasulullah tidak bersabda bahwa ini merupakan hal yang dasar, ini bukan hanya untuk seorang sahabat. Apakah kamu telah membelah dadanya sehingga dia hanya karena takut mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kiranya orang-orang ini dapat memahami para ulama, orang-orang yang mengatakan dirinya ulama atas dasar menganggap dirinya berilmu. Mereka tidak, orang-orang banyak, bukannya mereka memberikan pemahaman, mereka berusaha menghapuskan kebenaran dari mereka. Dan dengan menganggap dirinya mempunyai ikatan dengan Rasulullah, semuanya mereka jadikan sebagai sarana untuk melakukan kezaliman. Dan dengan menghancurkan gambaran kezaliman, ajaran Islam yang cantik dan sesuai dengan ajaran pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menghancurkan kekuatan musuh dan menjadi wujud yang membawa orang-orang ke bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memulai dengan bulan Muharram. Pada saat ini beberapa referensi daripada Masihuz Zaman pada saat ini, supaya ratusan ribu di hadapan orang-orang Ahmadi apabila ini mereka dengar, maka mereka yang ikut mendengar ini, yakni para pemuda yang tidak mengetahui bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau menegakkan riwayat para sejarah dan bagaimana beliau memberitahukan tentang kedudukan para sahabat, dan bagaimana perbedaan antara Syiah Sunni itu dibuang, dan bagaimana secara sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para umat Islam itu, dengan mengumpulkan mereka dalam satu tangan, itu mereka diajarkan menjadi umat yang satu. Dan begitu juga dan kadang-kadang orang-orang yang bukan jemaat yang kadang-kadang mendengar khutbah, supaya mereka juga mengetahui bahwa pada zaman ini ruhama ubainahum, gambaran yang sejati dari itu untuk menjadi itu, ajaran yang sebenarnya itu apa? Ajaran yang benar itu mana? Renungkanlah itu, sampai kapan dengan keadaan umat Islam yang lemah itu kalian tangisi, dan tidak hanya dengan kekerasan dan dengan berpawai penghormatan Islam yang kalian menganggap terus itu sebagai penghormatan kepada Islam. Sampai kapan para musuh itu dengan melakukan kezaliman, mereka menyerang Islam, dan mereka
Jadi hendaknya negara Islam, keadaan yang tidak ada keamanan di dalamnya itu, di dalam negara mereka, akibat daripada rasa perih di dalamnya hendaknya itu terjadi, atau akibat daripada kezaliman yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengobati hal itu dan untuk menegakkan wibawa umat Islam, kekuatannya itu yang harus hanya adalah datang di bawah pencinta sejati Rasulullah SAW, dan dengan untuk menyebarkan ajaran beliau, itulah keamanan itu akan bisa terjadi. Yang sudah ditetapkan untuk menegakkan misi Rasulullah SAW. Sebagaimana saya katakan, ada beberapa referensi yang mana kedudukan para sahabat, yang menerangkan kedudukan para sahabat pada saat ini. Kalau umat Islam ingin menegakkan kewibawa mereka, ingin menyelamatkan Islam dari serangan orang lain, dan dengan menyampaikan amanat Islam kepada dunia, membawa umat Islam manusia kepada di bawah bendera Rasulullah SAW, maka hilangkanlah perbedaan antara Syiah dan Sunni dan Ahlussunnah. Dan atas ajaran Islam itulah yang kita harus amalkan, yang Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada golongan di dalamnya, di mana setiap sahabat mereka merupakan contoh daripada model dari pengorbanan. Mereka merupakan bintang-bintang yang akan kita dapat memperoleh contoh dari mereka. Dan kadang-kadang kedudukan di antara mereka pada pandangan Rasulullah, beliau itu adalah lebih tinggi. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, kedudukan beliau Allah taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kedudukan tinggi kepada beliau tidak akan didapatkan kepada yang lain. Begitu juga kedudukan Hazrat Umar radhiyallahu anhu, kedudukan Hazrat Utsman radhiyallahu anhu, dan kedudukan Hazrat Ali radhiyallahu anhu, Hazrat Imam Husain dan Hazrat kedudukan Imam Hasan. Begitu juga ini kedudukannya berperingkat-peringkat. Jadi dari segi kedudukan itu perlu melihat kedudukan para sahabat. Kalau ini kita lihat, maka semua corak kekacauan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan untuk menghilangkan perbedaan itu harus untuk menghilangkan itu di akhir ini Hazrat masih mau dibangkitkan, dan setiap orang yang dekat dengan Rasulullah, kedudukannya dengan memberitahukan itu, kehormatan dan kemuliaannya itu ditegakkan oleh beliau. Dan beliau bersabda di satu tempat dalam Sirul Khilafah, beliau bersabda bahwa terjemahnya ini dalam bahasa Arab, bahwa saya diberitahukan ilmu bahwa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau mempunyai kedudukan yang paling tinggi dari semua sahabat, dan tidak dilakukan lagi. Beliau adalah khalifah pertama, dan berkenaan dengan beliau turun khilafat tentang beliau. Kemudian dalam Sirul Khilafah referensinya itu adalah yang terjemahan dalam bahasa Urdu adalah bahwa demi Allah, beliau adalah Adam yang kedua di dalam Islam dan merupakan bayangan daripada Rasulullah SAW. Kendati beliau bukan Nabi, tapi kekuatan Nabi ada dalam diri beliau. Kemudian dalam Sirul Khilafah beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di antara para sahabat adalah yang paling pemberani dan sebagai orang yang paling muttaqi, dan merupakan wujud yang paling dicintai oleh Rasulullah, dan merupakan jenderal yang menang. Dan dalam kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu fana, dan mulai dari awal beliau sangat mempunyai solidaritas tinggi terhadap Rasulullah dan menjadi penolong pada pekerjaan beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pada saat kesulitan dengan perantaraan beliau dia menghiburnya, bahwa dia disebut sebagai Siddiq. Dia menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala disebut di gelar Sania Snain, satu di antara yang dua. Dan kemudian di satu tempat Allah Subhanahu wa taala berfirman
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifah yang pertama, beliau adalah yang paling pertama. Dia telah menjadi Islam, masuk Islam, dia membantu Islam yang sangat luar biasa, dan beliau diberi gelar Siddiq, dan beliau menjadi khalifah yang pertama disebutkan ketika beliau kembali dari berdagang dan belum sampai di Mekah dan berjumpa dengan seorang, dia bertanya, apakah ada berita baru? Dia mengatakan, katanya tidak ada berita baru. Ya, memang ada berita bahwa teman kamu mendakwakan diri sebagai nabi. Abu Bakar berdiri situ, dan kalau dia mengatakan seperti itu, dia itu benar. Kemudian beliau bersabda bahwa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, semua hartanya itu dia telah berikan di jalan Allah, dan beliau menggunakan selimut. Namun apa yang telah diberikan Allah kepadanya, dia dijadikan raja semua Arab, dan di tangannya itulah Islam itu menjadi hidup kembali, dan Arab yang murtad itu ditaklukkannya, dan diberikan kepadanya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh orang lain. Kemudian berkenaan dengan Hazrat Umar, beliau bersabda bahwa Hazrat Umar radhiyallahu taala, apakah kamu tahu kedudukan Hazrat Umar betapa tingginya di kalangan sahabat, sehingga kadang-kadang sesuai dengan pendapatnya itu turun Al-Qur'an itu. Dan tentang beliau tertulis dalam hadis bahwa setan itu lari dari bayangan Umar, dan dari dalam hadis dikatakan bahwa kalau ada nabi sudahku maka Umar ya nabi. Kemudian yang ketiga, di umat yang pertama ada muhaddas, kalau umat ini ada muhaddas maka Umar itulah orangnya. Dan Hazrat berkenaan dengan Umar radhiyallahu taala bersabda bahwa Hazrat Masih Maud bersabda bahwa Hazrat Umar radhiyallahu anhu juga mendapat ilham. Dia tidak menganggap dirinya apa-apa, kendati turun ilham tapi dia tidak pernah angkuh. Dan Imam Hakka yang telah ditegakkan di bumi, dia tidak menganggap dirinya sama. Jadi kenabian yang didapatkan oleh Rasulullah, beliau tidak, bahkan beliau menganggap dirinya sebagai pembantu yang sangat rendah. Oleh karena itu karunia Allah menjadikannya itu sebagai naib, yakni dianugerahi khilafat kepada beliau. Kemudian dalam Hujjatullah disebutkan, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam menerangkan bahwa terjemahnya dalam bahasa Arab adalah bahwa Rasulullah sallallahu di dalam kerabat Rasulullah sallallahu di dalam dekat Rasulullah sallallahu ada dua orang yang dimakamkan yang dekat, yang suci, dan Allah Subhanahu wa dalam kehidupannya dan sudah wafatnya itu dinyatakan sebagai teman Rasul, yakni sesudah wafat pun itu dimakamkan bersama dekat itu. Jadi kedekatan itu yang sampai akhir, yang contohnya sangat kurang didapatkan. Jadi selamatlah mereka yang jadi beliau yang bersama Rasulullah SAW, beliau melewatkan hidupnya dan bersama Rasulullah di kota beliau dan di tempat Rasulullah SAW ditempatkan, dan dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW, dan didekatkan dengan makam Rasulullah SAW, dan pada hari kiamat bersama Rasulullah akan dibangkitkan. Kemudian di Sirul Lapa disebutkan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda yang terjemahannya adalah bahwa Tuhan saya telah menzahirkan kepada saya bahwa Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, Hazrat Umar Faruq radhiyallahu taala anhu, Hazrat Utsman radhiyallahu taala anhu adalah orang yang soleh dan beriman, dan di antara orang yang telah Allah pilih, dan dengan anugerah, untuk anugerahnya dia dikhususkan demi Allah. Dia Abu Bakar, Umar, Utsman dan Utsman pintu Islam, dan dia jadikan sebagai tentara yang pertama dalam Islam. Kemudian berkenaan dengan Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa beliau seorang yang muttaqi dan suci, dan di antara orang-orang yang merupakan orang yang paling dicintai oleh Allah dan dari keluarga yang suci.
dan dari antara pemimpin, dan merupakan singa Tuhan dan dia adalah pemuda yang suci dan bersih hatinya, dan dia adalah seorang pemberani yang di dalam medan perang itu beliau tidak mundur, baik bagaimanapun banyaknya tentara musuh. Beliau melewati hidupnya dalam keadaan menyendiri dan dalam menjauhkan diri dari kekotoran sangat bersih. Beliau menjauhkan beliau adalah seorang yang menjauhkan kesulitan orang-orang miskin dan zahir pemberanian beliau dalam medan perang. Dan beliau dalam peperangan beliau memperlihatkan keunikan, dan bersama itu beliau mempunyai ceramah dalam fasih dan kebaligan beliau sangat luar biasa. Di dalam kalam beliau itu sangat menancap di hati, dan kalam beliau sampai menancap di hati, dan dengan kalam beliau menjauhkan noda-noda dalam hati dan menyinari hati, dan beliau mengetahui segala macam cara, dan dalam cara apapun dalam hal keafdolan beliau menolong dalam kebalikan beliau adalah sempurna, dan siapapun mengingkari itu seakan-akan mereka itu berjalan pada hal yang tidak tahu malu. Beliau sangat menolong orang-orang dalam hal kesimpatisan, dan orang-orang yang minta beliau suruh untuk diberikan makan. Jadi orang yang tidak minta pun juga beliau minta, dan mereka yang meminta pun, yang tidak minta pun beliau memperhatikan. Jadi kepada mereka pun beliau perhatikan. Beliau adalah di antara orang yang dekat dengan Allah. Begitu juga beliau dalam hal Al-Quran, ilmu Al-Quran, beliau sosok yang sangat banyak mendapat makrifat ilahi dari Al-Quran. Jadi Al-Quran, ilmu Al-Quran, yakni susu air rohani, yang di dalam itu beliau memperoleh ilmu yang sangat luar biasa tentang itu. Kemudian pada waktu hijrah Rasulullah SAW, pada saat itu dengan menjelaskan itu tentang berkenaan dengan Hazrat Ali, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa itu sosok yang sangat dihormati, yang dicintai, itu diberikan iman, dan dalam bercibaku dia duduk di tempat tidur Rasulullah SAW. Dia tidur dengan isyarat Rasulullah supaya mata-mata Rasulullah SAW itu tidak melihat itu, dan mereka menganggap Rasulullah SAW, sehingga untuk membunuhnya mereka itu diam. Di dalam bahasa Farsi disebutkan kasbarik nakasat nefasanat is'aks kahim, yakni tidak menyuruh memotong lehernya untuk seorang, dan ini dia lakukan dengan senang hati untuk sang kekasih. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam tentang Hazrat Ali radhiyallahu anhu dan Hazrat Husain, beliau menjelaskan bahwa saya dan Ali dan Husain mempunyai kesamaan yang sangat halus, dan hanya Tuhan yang mengetahui akan kesamaan itu, dan sesungguhnya Ali dan radhiyallahu taala anhu, dan saya mencintai kedua anaknya, dan saya memusuhi orang yang memusuhi keduanya. Kemudian tentang Hazrat Hasan, tentang Hazrat Hasan dan Husain, mereka mempunyai jasa-jasa pada tempatnya,
dan mereka mempunyai kedudukan dan berkenaan dengan mereka tentang Hasan, menurut saya dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia ini berpisah dengan khilafat, yakni dia tidak menyukai bahwa oleh karena itu dia meminta tunjangan dari Muawiyah karena oleh karena itu orang Syiah sangat tidak menyukai dan tidak sepenuhnya rela kepada Hazrat Hasan. Dan kalau orang Syiah mengatakan bahwa tentang Hazrat Hasan bahwa dia tidak membuat-buat kalau tentang Hasan, seperti halnya mereka itu tidak melebih-lebihkan tentang Hasan, tapi untuk tentang Husain mereka melebih-lebihkan. Bahkan namun kami memuji kedua-duanya. Pada dasarnya adalah bahwa seseorang itu mempunyai potensi-potensi yang berbeda. Hazrat Hasan tidak menyukai terjadi saling bunuh di dalam umat Islam. Dia keamanan itu yang dia lebih utamakan. Dan Hazrat Imam Husain radhiyallahu taala anhu tidak menyukai bahwa dia harus beat di tangan orang yang fasik karena akan terjadi kehancuran di dalam agama. Niat keduanya itu adalah baik. Innamal a'malu binniyat. Memang jauh di tangan Yazid pun Islam itu memperoleh kemajuan. Kadang-kadang di tangan orang yang fasik pun Islam kemajuan itu diperoleh. Namun anaknya Yazid pun juga adalah orang yang soleh. Kemudian bersabda tentang Hazrat, ingatlah bahwa para nabi alaihi salam dan begitu juga orang-orang yang suci, mereka datang sebagai contoh di dunia ini. Dan orang yang tidak berusaha berjalan sesuai dengan contoh itu, namun dia meminta untuk keinginan-keinginannya, jadi dia berlebih-lebihan dalam memandang itu. Jadi bukan contoh, bahkan kadang-kadang itu di sujud. Dia sujud dikatakan untuk memenuhi keperluannya. Mereka pada pandangan Allah tidak pernah dinilai baik. Bahkan dilihat bahwa sudah mati pun juga imam pun akan jauh dari dia. Begitu juga orang-orang yang menjadikan Ali dan Husain itu dia anggap berlebih-lebihkan. Itu seolah-olah dia itu menyembahnya. Dan dari itu Imam Husain radhiyallahu taala anhu tidak akan bisa gembira melihat itu, karena para nabi adalah merupakan contoh untuk diikuti, dan sesungguhnya benar bahwa melebih-lebihkan itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi adalah sesuai dengan jalannya itu yang harus kita ikuti, dan para nabi khususnya. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa kadang-kadang beliau menasihatkan kepada orang Ahmadi, karena seorang Ahmadi tentang kedudukan Imam Husain itu dia bicara dan yang Masih Maud ketahui, maka beliau itu sangat marah dan berkata kepada orang Ahmadi bahwa jelas bahwa saya mendapat itikat tentang seorang, bahwa ada seorang yang bodoh yang menisbahkan dirinya kepada jemaatku berkenaan dengan Hazrat Imam Husain. Dia menyebutkan bahwa nauzubillah, Husain akibat daripada dia tidak beat di tangan Yazid, dia itu adalah pemberontak, dan Yazid itu pada pihak yang benar. Laknatullahi alal kazibin. Beliau bersabda, saya tidak mengharapkan bahwa keluar kata yang seperti itu dari pihak jemaat saya yang lurus. Namun bersama itu saya terpikir juga bahwa karena kebanyakan Syiah, mereka itu dengan caci makian mereka, saya diikut sertakan di dalamnya, maka tidak heran bahwa dia selalu mencaci maki saya, bahwa ada seorang yang dugu dan bodoh, dengan dalam menjawab kebodohan itu dia mengucapkan kata-kata yang bodoh. Sebagaimana kadang-kadang orang yang jahil atas kata-kata jelek orang-orang Kristen, mereka itu yang melakukan kepada karena mencela Rasulullah, maka dia mengatakan kata-kata yang keras terhadap Hazrat Isa. Maka saya dengan selebaran ini saya memberitahukan kepada jemaatku bahwa kami yakin bahwa Yazid adalah sosok yang tidak suci, dan dia itu azaz zalim.
Dan seorang yang mengatakan itu mukmin, itu tidak ada corak mukmin. Menjadi orang yang mukmin bukan hal yang mudah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenaan bersabda, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang mukmin adalah mereka yang di dalam hatinya itu tertulis iman dan yang mendahulukan Tuhan dari segala sesuatu dan takwa yang lembut itu dia pilih, dan di atas penciptaannya dia melebur, dan setiap sesuatu yang mencegah dari Tuhan, baik dari sisi akhlak dan amal yang fasik atau kekacau, itu adalah menjauhkan. Namun disayangkan bahwa Yazid dari mana dapat hal ini? Kecintaan kepada dunia menjadikan dia itu buta. Namun Hazrat Husain radhiyallahu adalah suci dan tidak diragukan lagi, adalah dari orang-orang yang terpilih, yang kita dari orang yang diterpilih, yang Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan dengan tangannya, dan dengan kecintaannya dia telah dipilih, dan tidak diragukan lagi dia adalah dari majikan dari penghulu sorga, dan sedikit pun tidak percaya adalah menghilangkan iman. Dan zuhud dan ibadat untuk kita adalah merupakan contoh, dan sesuai dengan dan kita mengikuti petunjuk daripada wujud yang tidak berdosa itu, yang tidak hancurlah hati yang memusuhinya, dan sukseslah di hati yang dalam corak amal menzahirkan kecintaan kepadanya, dan iman dan akhlak dan keberanian dan ketakwaan dan istiqamah dan kecintaan Tuhan. Semua corak-corak itu terpantul dengan mengikuti secara sempurna sebagaimana cermin yang bersih itu wajah itu orang ini sembunyi dari pandangan dunia yang kedudukannya itu sudah diketahui. Dari mata manusia tidak bisa mengenalnya karena dia jauh dari dunia. Itulah sebabnya, itulah kematian Husain, karena dia tidak dikenal dunia. Betapa itu pada zamannya dunia telah mencintainya sehingga dia pun mencintai Husain. Mana pernah dunia seperti itu? Pendek kata, ini adalah termasuk dari iman yang sangat keras, bahwa jadi menghina Husain, dan barang siapa yang menghina Husain dan menghina orang-orang suci itu, atau dia menganggap itu dengan lidahnya, dengan menganggap enteng, dia adalah menyia-nyiakan imannya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadi musuh Tuhan yang menjadi musuhnya. Barang siapa yang mengatakan saya kotor, maka karena orang-orang itu kalau mereka itu mengetahui bahwa saya datang dari mana, maka mereka tidak akan mengatakan buruk kepada saya. Beliau mengatakan untuk orang-orang yang dikasihi, untuk mereka itu adalah sangat kata rohani. Jadi keluarga Muhammad, kata al, untuk orang-orang yang dicintai Tuhan, dan itu keluarga rohani, yakni Hazrat Imam, beliau menyebut tentang Hazrat Husain radhiyallahu anhu, tentang ahli bait, yakni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana pada perampas tidak akan bisa merampasnya, dan dia dikatakan pewaris dari kebun-kebun yang tidak mungkin dirampas oleh orang lain. Jadi dalam kelompok Islam itu ada, dan ketika ruhnya itu menjadi mati dan secara rohani dia tidak mendapat bagian dari al itu, oleh karena itu akibat tidak mendapat warisan dari harta rohani itu, dan akhirnya dia menjadi orang yang ini merupakan sesungguhnya Imam Husain dan Imam Hasan radhiyallahu taala anhuma adalah merupakan sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan menjadi seorang yang suci. Yakni mereka ini adalah pemimpin orang-orang yang mendapat petunjuk, dan beliau adalah merupakan keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Hazrat Imam Husain dan Imam Hasan radhiyallahu anhuma adalah merupakan dari segi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluarga, namun akibat keluarga rohani, dia adalah sesungguhnya dia adalah merupakan waris daripada keluarga. Apakah bahkan di dalam Al-Quran terbukti bahwa dalam ruh juga ada keluarga dan ada permusuhan juga. Namun orang yang berakal akan dapat berpikir bahkan apakah jangan ada yang menganggap itu bahwa kita ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu menghancurkan kedudukan Rasulullah. Jadi kedudukan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi daripada keluarga rohani, lebih tinggi daripada keluarga jasmani. Bahkan dengan tulisan ini maksud kita adalah bahwa Imam Husain dan Hasan adalah keunggulan itu bukan karena sebagai keluarga Rasul, karena ini bukan itu, bahwa bahkan secara jasmani beliau sebagai Rasul, sebagai keluarga, bahkan secara rohani pun juga beliau adalah sebagai keluarga. Yang lahir dari wujudnya yang suci. Yakni pada dasarnya adalah ajaran dan nur rohani yang jadi di antara orang yang beriman kepadanya dan orang yang memperoleh kehidupan baru dari nur itu, dan dalam yang mendapat itulah yang secara rohani adalah dikatakan sebagai keluarga Nabi. Jadi setiap orang Ahmadin, setiap orang Islam yang mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperoleh nur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan ajaran beliau yang hakiki, maka itu termasuk daripada keluarga Muhammad. Jadi inilah cara yang hakiki, yang atas itu setiap orang Islam harus berjalan di atas itu. Jadi dengan memahami kedudukan setiap pemuka itu, dan kita harus menghormatinya. Itu kekacauan di antara kita dan pembunuhan di antara kita harus dihabiskan, dihilangkan. Tidak jauh dari itu pembunuhan dan kekacauan yang terjadi, orang Islam membunuh orang Islam. Di dalam itu adalah di balik itu ada kekuatan penentang Islam yang ingin melihat Islam itu berpecah belah. Dan dengan membelanjakan uang mereka membuat kekacauan di kalangan Islam, atau mereka sendiri ikut serta dalamnya, itu ikut melakukan kacauan. Kini serangan yang terjadi kepada orang Syiah dan masjid dilakukan penyerangan inilah merupakan tangan daripada para penentang Islam. Dan tentang kekacauan ini di laporan dari pemerintah juga bahwa di dalam itu termasuk juga orang yang bukan Islam, yang untuk membuat kekacauan mereka datang dari luar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengasihi umat Islam dan mereka diberi taufik untuk menjadi satu. Dan saya katakan kepada umat Islam bahwa satu dengan yang lain mereka saling tuntut balas. Dan satu yang menyerang maka yang lain pun juga akan menyerang. Tetapi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan baiat di tangan Masih Maud alaihi salatu wassalam, kendati adanya kezaliman yang begitu banyak, yang mana kelompok-kelompok itu bersatu melakukan itu kepada kita, di benak kita jangan pernah terpikir untuk melakukan menuntut balas. Ya, bahwa kadang-kadang terjadi
bahwa di antara kita setiap orang sesudah kezaliman, kebaikan dan ketakwaan itu kita harus maju di dalam itu. Dan lebih dari sebelumnya, itu kita harus menciptakan hubungan dengan Allah. Kita berdoa, kita sibuk dalam doa. Hazrat Imam Husain radhiyallahu taala anhu dengan memberikan pengorbanan, contoh yang beliau berikan, beliau telah memperlihatkan contoh ini untuk kita. Itu adalah contoh. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu dengan menyebut ini dalam syair beliau, menyebut bahwa dia menjadikan kamu Husain dan mereka itu menjadi Yazid. Betapa murahnya jual beli ini, biarkanlah musuh menjalankan panahnya. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dia adalah majikan di surga. Dan kita diberikan contoh kesabaran. Dia memperlihatkan kepada kita jalan ke surga pada bulan Muharram secara khusus, di mana kita memperlihatkan sabaran. Setiap orang Ahmadi harus berdoa di sini kita untuk menjauh untuk selamat dari kekacauan musuh pun juga kita harus banyak berdoa. Sebelumnya saya telah beritahukan bahwa di dalam doa untuk terhindar dari Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min syururihim. Banyaklah membaca doa ini untuk selamat dari kezaliman musuh. Dan sebelumnya juga saya katakan, kini pun juga saya katakan, banyaklah perhatian pada doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap orang Ahmadi dalam melawan musuh. Program-program yang musuh lakukan untuk kita, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita dan dengan mengasihi kita para musuh dari kejahatan para musuh, setiap anggota jemaat itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap keburukan mereka dan program-program yang perencanaan yang mereka lakukan, mudah-mudahan Allah membalikkannya kepada mereka. Kepada kita diikut sertakan dalam keluarga Rasulullah yang sejati, sebagaimana Rasulullah masih mau bersabda bahwa kedudukan yang sejati adalah keluarga rohani. Kalau ada ikatan jasmani itu pun karunia, dan untuk meraih kedudukan rohani itu kalau dia tidak berusaha, yang keluarga jasmani pun juga, maka keberkatan yang diraih oleh dalam Rasulullah itu. Jadi hendaknya kita setiap saat harus mengintrospeksi diri kita. Jadi kapanpun kita membaca selawat, kita harus mengintrospeksi, memperhatikan itu bahwa sampai di mana kita memperoleh berkat dari selawat ini. Yang ajaran Rasulullah yang dapat kita berusaha untuk mengamalkan ajaran Rasulullah yang dibawa dengan beat di tangan Imam Zaman, sampai di mana pemerintahan Al-Quran itu kita terima di atas kepala kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahwa kedudukan para orang-orang suci yang kita sebutkan dan perlawanan para penentang Ahmadiyah, kezaliman yang mereka lakukan kepada kita, dan sebagian para pemerintah jadi menjadikan bagian pada kezaliman kita. Kita sebelumnya hendaknya dapat lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Pengorbanan kita kepada orang yang berfitrat baik itu dapat menarik mereka kepada Ahmadiyah. Dan kita, jadi Ahmadiyah ini hakiki Islam, pemandangan kemenangannya itu kita dapat lihat. Apa yang dilakukan Israel terhadap orang-orang orang Palestina. Sebelumnya pun kita harus berdoa supaya orang-orang yang tidak berdosa dijauhkan dari kezaliman. Berkenaan dengan Israel, berkatakan bahwa kami tidak bisa dalam keadaan aman, oleh karena itu kami menyerang orang Palestina. Dan ketika mereka menjawab ini, katanya menciptakan rasa takut dalam diri kita. Ini adalah merupakan cara yang aneh yang dipakai oleh dunia. Dan inilah yang terjadi, bahwa mudah-mudahan Allah menolong orang-orang Islam dan
Orang-orang yang tidak berdosa itu dikasihani oleh Tuhan dan mereka dijauhkan dari setiap kezaliman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.